Widih, siapa bilang bidang animasi yang bagus hanya Pixar dan Disney saja? Ternyata animasi Asia juga tidak kalah keren loh. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, ternyata perkembangan dunia animasi di Asia cukup keren loh, dan tidak kalah dengan Amerika. Pada episode kali ini, saya akan membahas 3 film animasi yang diangkat dari legenda. Namun, sebelum mulai, jangan lupa ya, pencet tombol subscribe dan notifikasi agar kalian tidak tertinggal episode terbaru kami. Film pertama berjudul White Snake yang beredar tahun 2019. Film yang merupakan prequel dari cerita originalnya ini diproduksi oleh Light Chaser Animation. Film ini berkisah mengenai siluman ular putih yang bernama Xiao Pai yang kehilangan ingatannya saat dia dalam misi membunuh sang pendeta. Dan ia ditolong oleh Aswan, seorang pemuda penangkap ular. Dalam pencaharian jati dirinya, ia jatuh cinta pada sang pemuda tersebut, yang mana hal tersebut adalah mustahil antara manusia dan siluman. Apalagi bayangkan, yang satu siluman ular, yang satu bertugas penangkap ular. Itu kan tambah mustahil. Hal ini juga tentunya membuat kaumnya menjadi marah. Begitu juga sang adik si Xiao Qing, siluman ular hijau. Film ini merupakan prequel dari serialnya yang diproduksi tahun 1993, yang endingnya itu langsung ke adegan pembuka dari film serialnya, sehingga mereka yang sudah menonton film serialnya pasti akan merasa familiar dengan adegan ending di animasi ini. Dari ceritanya, menurut saya ini cukup baik dan segar, di mana intrik perebutan kekuasaan dan penipuan menghiasi cerita dari film yang sebenarnya merupakan jenis film romantik loh. Dari segi animasinya begitu halus dan benar-benar indah. Karakter demi karakter, kalau kita lihat ini gambarannya seperti nyata, hidup. Dan hal ini menandakan dunia animasi berkembang dengan positif. Oh iya, film ini walaupun merupakan film animasi, bukan berarti sembarangan buat anak-anak loh. Kenapa? Karena ada adegan dewasanya. Jadi yang mempunyai anak kecil mungkin lebih mawas diri dan lebih mengontrol, atau mungkin menontonnya lebih dahulu dan memutuskan apakah layak untuk ditonton untuk anak-anak. Film kedua berjudul Necha. Film ini berawal dari istri sang panglima Li Qing yang mengandung dan melahirkan seorang bayi yang berasal dari Demon Orb yang kemudian dinamakan Necha. Karena hal tersebut, ia memiliki penampilan seperti demon atau iblis atau yang menakutkan, sehingga ia dijauhi dan tidak mempunyai teman. Hal ini membuat dirinya bertambah nakal. Berjalan dengan waktu, maka tibalah saat di mana ia harus mengambil keputusan untuk menjadi pahlawan atau menjadi penjahat karena diperlakukan tidak baik oleh masyarakat sekitar. Menonton film ini ibaratnya kita mendapatkan suguhan hidangan yang komplit. Film yang diproduksi oleh Chengdu Coco Cartoon tahun 2019 ini tidak kalah dengan Pixar dan Disney loh. Sangat memanjakan mata. Film ini juga merupakan film produksi China pertama yang dirilis dalam format IMAX. Dan juga film ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja, karena merupakan film animasi berpendapatan terbesar di China. Film animasi non-US yang berpendapatan tertinggi di worldwide. Dan film kedua berpendapatan tertinggi di dunia sebagai non-English language film of all time. Epic bukan? Dari segi cerita dan pembangunan karakter di film ini, kita dapat melihat konflik batin dari Necha dan juga orang tuanya. Dan hal ini membuat kita berempati kepada mereka. Film ini juga berimbang antara komedi, aksi, dan dramanya. Jadi perasaan kita menontonnya cukup seimbang dan menyenangkan. Film ketiga berjudul Monkey King, Hero is Back. Film ini berkisah mengenai seorang biksu kecil laki-laki yang menyelamatkan seorang bayi perempuan kecil dari kejaran para monster. Dan tidak sengaja mereka masuk ke dalam goa, lalu membebaskan sang kera sakti yang dikurung sebagai hukumannya sejak 500 tahun lalu. Namun kekuatan dan kesaktian sang kera masih belum pulih benar, sebab masih dikunci oleh sang Buddha. Maka mulailah petualangan mereka dalam menghindari kejaran para monster yang diutus oleh pemimpinnya untuk mengumpulkan para bayi yang akan dikorbankan demi mendapatkan kekuatan penuh dari sang pemimpin. Menonton film animasi ini cukup seru. Mengapa? Karena seperti animasi Necha, ceritanya bergulir antara
drama, komedi, dan aksinya cukup berimbang, cukup seru, dan cukup lucu. Komedinya cukup menggelitik melihat tingkah laku si biksu kecil terhadap sang raja kera. Namun kita juga tergugah hatinya saat kemurnian sang hati biksu kecil melindungi bayi perempuan yang diselamatkannya. Film animasi ini juga merupakan film yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi nih, karena memenangkan berbagai penghargaan di zamannya di kategori Best Animated Feature dan Best Directing for Animation. Dan memang tidak salah diberikan penghargaan tersebut, karena dari segi animasi film ini keren, dan dari segi cerita juga penyutradaraannya cukup solid dan baik sekali. Nah, bila kita lihat dari ketiga animasi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bidang animasi sudah berkembang sangat positif dan sangat baik sekali. Dan saya memang sengaja mengambil ketiga judul tersebut untuk menggambarkan bahwa Asia mempunyai banyak legenda yang bisa diangkat dalam animasi, karena tidak terbatas imajinasinya untuk menuangkannya di kanvas film animasi. Baik Sobat 69, saya rasa sampai di sini saja episode kali ini. Bila ada saran atau rekomendasi, silakan tulis di kolom komentar. See you!